sahabat-sahabat kecil Ustaz, apa kabar antum hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, amin. Amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabat, jika kita lihat ke belakang, sawah yang terbentang luas ini merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti cinta Allah kepada kita. Udara yang segar pada pagi hari ini yang kita rasakan juga ini bukti cinta Allah kepada kita semua, sahabat-sahabat kecil. Bagaimana sahabat-sahabat kecil puasa antum hari ini? Semoga dalam tetap semangat, tetap bahagia, tetap menikmati sampai akhir bulan suci Ramadan. Ayo teman-teman, siapa yang lengkap puasanya sampai hari ini? Ustaz yakin pada antum semuanya lengkap. 14 hari ya, alhamdulillah antum bisa lengkap insyaallah ya. Sahabat-sahabat kecil, hari ini kita akan masuk ke pesantren ya, pesantren Ramadan menuju Ramadan. Hari ini siapa? Yo, yang telah tilawatil Quran. Wah, saya yakin antum pasti insyaallah melaksanakannya. Siapa yang pagi hari ini dan kemarin-kemarinnya menambah hafalannya? Wah, tentunya saya yakin sekali antum menambah hafalan. Siapa yang lengkap tarawihnya? Yang lengkap tarawihnya siapa? Wah, saya yakin antum. Untuk insyaallah ya, saya yakin antum semua bisa. Ya, sahabat-sahabat kecil, hari ini cerah luar biasa. Ya, walaupun pagi ini gak redup di sini, tapi di sana luar cukup terang. Ya, cukup terang sekali. Allah ciptakan ini semua untuk kita sahabat-sahabat kecil. Allah ciptakan bumi, langit, ya, sawah tadi yang luar biasa, udara yang kita rasakan Allah ciptakan untuk kita. Nah, terus bagaimana? Nah, kita sekarang ingin membuktikan, teman-teman. Sahabat-sahabat kecil, kita ingin membuktikan kita juga cinta loh pada Allah SWT. I love you Allah SWT. Kita buktikan cinta kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah, ayo tingkatkan ibadah kita, tingkatkan ibadah kita, tingkatkan ibadah kita. Itulah salah satunya cara kita untuk bisa membuktikan rasa cinta kita kepada Allah SWT. Oke, teman-teman. Dadah. Hips. 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Qala Allah ta'ala al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sadaqallahul azim. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa pada pagi hari ini. Semoga sahabat-sahabat kecil Ustaz di rumah, ayah bunda juga dalam keadaan sehat. Baik, untuk
materi pesantren Ramadan 1441 Hijriah. Kali ini akan kita bahas tentang tafsir Ali Imran ayat 190 sampai 194. Ustaz tentunya mengambil dari materi pemerintah Kota Padang terkait tentang pesantren Ramadan. Ustaz yang doif ini tentunya belajar dari para ulama-ulama, ustadz-ustadz kita yang lebih paham berkaitan tentang ini. Tentunya ustadz merujuk dari pedoman tadi. Sahabat-sahabat kecil, ayah bunda, semoga dalam keadaan sehat selalu. Di tafsir Ali Imran ayat 190 sampai 194 menjelaskan tentang penciptaan, terutama lebih rinci lagi pada ayat 190 sampai 191. Di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita semua bahwa begitu luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari benda-benda langit kita mengenal planet-planet, kita mengenal matahari, kita mengenal tata surya, dan ke depan antum juga lebih banyak belajar tentang itu. Bagi-bagi kelas 6 sudah belajar tentang tata surya, mengenal seluruh komponen-komponennya. Dan teman-teman kelas 4 dan kelas 5 sudah juga mengenal. Dan tentunya dengan kita mengenal benda-benda langit dan juga kita mengenal bumi ini, fenomena alam, flora dan faunanya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa guna Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini? Agar kita berpikir, ulil albab. Kita berpikir, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita agar dengan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini agar kita berpikir, wah, luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semakin taat kita kepada Allah, semakin cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika dari Aisyah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa satu ketika dia minta Rasulullah SAW minta izin untuk salat malam. Ummu mukminin kita Aisyah radhiyallahu anha membolehkan itu semua. Maka Rasulullah SAW salat seperti biasa. Selesai salat Rasulullah SAW menangis. Ketika dia menangis, datanglah Bilal bin Rabah, karena di waktu itu telah waktunya waktu subuh. Bilal bin Rabah mendengar Rasulullah SAW menangis, maka beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apa engkau menangis?" Maka Rasulullah menjawab, "Ini semua adalah karena turunnya ayat ini." Rasulullah SAW menangis karena luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Sahabat-sahabat kecil rahimakumullah, semoga antum dalam keadaan sehat selalu. Baik, untuk lebih jelasnya Ustaz akan menerangkan antum dalam bentuk yang berbeda, bentuk slide, agar antum lebih memahami kalimat-kalimat yang Ustaz sampaikan. Nanti Ustaz akan menjelaskan tahapan-tahapannya dari tafsir penjelasan ayat 190 sampai ayat 191, tahap demi tahap nanti Ustaz jelaskan, dan kita ambil ibrohnya. Apa ibroh dari semua yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu? Baik, kita menuju dan kita bahas lebih rinci di slide berikut ini. Sahabat-sahabat kecil, tadi Ustaz telah membacakan Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Di sini Ustaz akan membacakan terjemahan surat Ali Imran ayat 190 sampai 191.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dalam silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ayat 191-nya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Sahabat-sahabat kecil, kita akan menguraikan beberapa tafsir Ali Imran ayat 190. Yang pertama, sungguhnya dalam tatanan langit dan bumi serta keindahan perkiraan dan keajaiban ciptaannya, ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan itu semua. Allah ciptakan planet, ya. Allah ciptakan tata surya ini, gitu ya. Itu semua untuk kita, dan itu merupakan keindahan alam. Yang kedua adalah tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan di antara keduanya. Agar apa? Agar kita berpikir, agar kita melihat secara langsung betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, di sana Ummu Mukminin menjelaskan kepada kita, Rasulullah SAW berkata, wahai Aisyah, apakah engkau mengizinkan Kanda pada malam ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya? Jawab Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, sungguhnya saya menyenangi apa yang engkau senangi, menyukai apa yang engkau sukai. Kemudian Nabi SAW mengambil kirbah atau tempat air terbuat dari kulit domba yang terletak di dalam rumah, lalu berwudu. Selanjutnya beliau mengerjakan sholat. Di waktu sholat beliau menangis sampai air matanya membasahi kainnya karena merenungkan Al-Quran yang dibacanya. Setelah salat beliau duduk dan memuji Allah, kembali menangis terseduh-seduh. Kemudian beliau mengangkat kedua belah tangannya, berdoa, menangis lagi, dan air matanya membasahi tanah. Kemudian datanglah Bilal untuk azan subuh, dan beliau melihat Nabi SAW menangis. Dia berkata, wahai Rasulullah, mengapa engkau Rasulullah menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa Rasulullah, baik terdahulu maupun yang akan datang. Nabi menjawab, apakah saya ini bukan seorang hamba yang pantas dan layak bersyukur kepada Allah? Bagaimana saya tidak menangis? Pada malam ini Allah SWT menurunkan ayat kepadaku. Selanjutnya beliau berkata, alangkah rugi dan celakanya orang-orang yang membaca ini dan tidak memikirkan dan merenungkan kandungannya. Maksud di sini, sahabat-sahabat kecil, Allah telah menciptakan bumi, langit, dan diantaranya agar kita berpikir. Ini semua bukti cinta Allah kepada kita. Uraian tafsir ayat 191. Pada uraian tafsir kali ini Allah menjelaskan kepada kita ulul albab,
yaitu orang yang berakal, orang yang mau menggunakan pikirannya, mengambil faedah, hidayah, dan menggambarkan keagungan Allah. Yang kedua, objek zikir adalah Allah, dan objek fikir adalah makhluk Allah berupa fenomena alam. Allah ciptakan ini semua, berarti kita harus berzikir, harus memuji Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sabda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Nu'aim melalui Ibnu Abbas, pikirkan dan renungkanlah segala sesuatu yang mengenai Allah. Semua yang Allah ciptakan kita harus pikirkan. Semut sekalipun kita harus pikirkan. Selanjutnya uraiannya adalah, Maha suci Engkau, maka peliharalah kiranya kami dari azab neraka. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memikirkan ciptaan Allah, dengan kita memikirkan, kita wujudkan cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diampuni oleh Allah dan terhindar dari api neraka. Selanjutnya ayat 992. Artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Allah telah ciptakan ini semua, tapi kita zalim pada diri kita, maka tunggulah azab Allah Subhanahu wa taala. Tunggulah kita akan dicampakkan Allah ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Orang yang zalim pada hari kiamat tidak mendapatkan syafa'an ilahi. Selanjutnya Ali Imran ayat 193 sampai 194. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman. Allah telah terangkan ini semua, sahabat-sahabat kecil. Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan antum, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah telah serukan itu. Berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami. Wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ayat 194-nya, ya Tuhan kami, berikanlah kami yang telah Engkau janjikan kepada kami dan perantara rasul-rasul Engkau, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Allah SWT akan berikan tempat-tempat orang-orang yang beriman, orang-orang yakin, yaitu surga. Sedangkan orang yang yakin Allah telah ciptakan ini semua tapi tidak yakin, maka Allah SWT sudah sediakan tempat, yaitu neraka Allah SWT. Selanjutnya uraian tafsirnya, menerima kebenaran dan mendengar ayat-ayat Quran merupakan indikasi akal. Kalau orang yang berakal, dengan diterangkan Al-Quran, diterangkan semua ciptaan Allah, dia akan berpikir, wah ini ciptaan Allah. Maka dia semakin meningkatkan keimanannya. Iman dan akal adalah mengingati dosa, segera bertobat kita melakukan dosa. Artinya apa? Sahabat-sahabat kecil, kita dengan di kondisi hari ini, dengan banyak dosa kita, maka dengan kita mengingat ciptaan Allah, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aspek tarbawinya, aspek yang kita harapkan dalam sisi pendidikannya, ada 5 yang kita harapkan. Pertama adalah kita dituntut untuk menuntut ilmu, kita dituntut untuk belajar dan terus belajar dan belajar. Kita belajar dari ciptaan Allah, kita belajar dari sawah yang dibentang oleh Allah SWT. Kita belajar dari seekor semut, kita belajar dari seekor kucing. Itu semua ciptaan Allah. Kita harus menuntut ilmu, kita harus belajar dan belajar terus. Yang kedua, akal manusia hendaknya digunakan dengan baik. Kita diberikan oleh Allah akal, kita berpikir, kita gunakan akal kita ini untuk berpikir kebaikan, berpikir ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tidak diperbolehlah memikirkan zat Allah. Kita tidak perlu memikirkan zat Allah.
Kita hanya diperintahkan Allah memikirkan ciptaan Allah sesuai dengan hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Selanjutnya, jika seorang memiliki renungan, ia memiliki pelajaran dalam segala perkara. Kita renungan, kita renungi semua ciptaan Allah SWT ini. Yang kelima, hendaknya manusia mempercayai bahwa semua penciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Ini paling pentingnya, sahabat-sahabat kecil. Ibrah yang terpenting adalah, yang paling penting di sini adalah tidak ada satupun yang diciptakan Allah SWT itu sia-sia. Walaupun dia hanya seekor nyamuk. Nyamuk ini kalau antum tahu kisahnya, dia bisa membunuh 6 ya. Nah, ini luar biasa ciptaan. Jangan sekali-kali kita meremehkan ciptaan Allah SWT. Begitu dengan kondisi hari ini. Allah ciptakan itu semua ada manfaatnya, tidak ada yang sia-sia. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.